Nah, sampean bagian rekam mas, biar ada fungsinya. Nah, kan simulasi biar ada fungsinya dan komunikasi. Sekarang kita akan menagih kembali komitmen Anindya ini sejauh mana, kan? Masih ingat kan dengan komitmen dia? Kita pulang maghrib itu kan? Progresnya itu NATO apa? NATO apa? Tahu NATO? MATO. Not action time only. Oh, ada action Pak, ada actionnya. Apa? Nggak jadi perlihatkan, itu kan nggak tahu. Ini Pak, data yang saya punya dan saya udah cari di internet dan sebagainya itu masih kurang banget Pak. Dan itu Pak, emang di sana itu nggak ada gitu Pak. Nggak ada Pak, nggak tahu caranya. Itu kan beda tipis. Ya. Kita itu harus studi smart, study smart. Jangan kalah rajin dengan maling gitu kan. Maling itu kan ketika buntu itu kan kurang nakal gitu. Data tentang apa sih? Tentang itu sekolah di daerah Bali. Sekolah di daerah Bali. Tapi di NTT. Ya kan ada di. Iya ada Pak. Kan saya tertarik sama SMA Negeri 3 Bekasi Timur. Nah, tapi di sana itu info yang saya dapat sudah booking segala macam dan berhari-hari. Nah itu minim banget Pak infonya. Jadi saya lagi cari kenalan orang yang dari sana biar tidak langsung. Jadi strategi penggalian data kamu cuma dari apa lewat Facebook? Ya enggak semua saya cari Pak. Pernah lihat Facebook. Saya dulu pernah ya mencari informan. Ketika saya meneliti di Gorontalo, orang Jawa tidak pernah ke Gorontalo. Itu kalau cari di Google itu sangat susah. Kan saya telusuri akun orang-orang yang tinggal di Pohuwato. Pohuwato itu perjalanan 4 jam dari Gorontalo. Karena kalau melacak di Google terlalu akun, terlalu umum. Kemudian saya nyari lewat Facebook. Ketemulah salah satu sosok namanya Ustadz Najib. Awalnya juga kita ragu nomor HP-nya dan sebagainya. Lalu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ternyata ketika kemudian etnisitasnya kita sentuh, misalnya, ternyata dia itu peranakan Jawa. Akhirnya cair gitu. Mungkin strategi penggalian datanya itu tadi sudah menggunakan akun website yang media sosial. Padahal sebenarnya orang itu kan banyak menumpahkan informasi kan di media sosial, di Twitter, di WA, atau pakai Boolean operation. Operation itu kan ketika searching kita persempit lokasi pencarian dengan eksistensinya. Misalnya kalau tadi SD apa namanya? SMA apa? Negeri 3 Bekasi Timur. Amarasi Timur. Kita persempit misalnya dengan konten PDF, PPT. Jadi khusus mencari PDF saja atau PPT atau global sampling ya. Kita punya nggak teman di SNTT? Punya Pak, tapi belum naik sama. Tapi kan dianggap tidak serius gitu kan? Dan itu Pak, soalnya kan saya udah nyari apa kontaknya teman saya. Nah, nggak ada, soalnya dia nggak dilakukan juga. Jadi masih cari-cari orang. Ya bisa aja lewat hotline ya, dinas pendidikan, kabupaten mana ya? Mana ya? Di pulau apa sih? NTT. Lah ya pulaunya apa? NTT itu provinsi. Ada provinsi Sumba, ada Larantuka, ya kan? Ada Pulau Rote. Nah, wawasan tentang NTT aja saya lebih paham daripada kamu. Ada Kabupaten Waingapu, ya kan? Ada Kota Dili. Ya artinya ini separuh-paruh penyakit lama dia itu
tuntas. Makanya saya tadi ingin tahu, bukan mendalami. Kupang Pak. Kupang malah ibu kota provinsi harusnya jaringan luas ya. Malah kemudian di Sabu Merah ya, kamu tahu perbatasan Sabu Merah mau Utai itu jauh lebih sulit. Malah masih Kupang aja masih gampang itu cari informasinya. Coba kamu lihat di di kawasan Sabu Merah, kamu lihat di kawasan Sabu Merah NTT. Itu jauh lebih sulit. Timur Tengah Selatan, TTS, Kabupaten TTS, Belu, jadi kalau dalam penelitian itu ada cara mencari informasi itu grand tour dan menipu. Grand tour itu kita, misalnya kita ke sekolah, karena kita nggak tahu informasinya kan, sekolah ini siapa kepala sekolahnya, apa kesibukan kepala sekolahnya, siapa yang paling kita wawancarai pertama. Sulit, surat. Kita kebun, kita ajak ngobrol, Pak. Bapak kan kerja di sini, kebiasaan kepala sekolahnya seperti apa? Atau sampah. Karena yang tahu keseharian dan level kita kan sama-sama kiri kan? Tapi kayaknya bukan bersama-sama juga. Nah ya, artinya kamu itu tadi apa terlalu normatif gitu kan? Kalau pendekatannya kamu gunakan pendekatan birokratis, bukan pendekatan kultural. Orang yang paling pilih dulu kamu mintanya itu yang pilih dulu, malahnya dulu. Enggak. Dari orang-orang yang di luar lingkaran itu. Ya, misalnya di lingkungan sekolah itu ya, yang paling gampang orangnya siapa? Pedagang kilo, sambil ngobrol gitu kan. Biasanya sekolahnya kapan bukanya, kapan turunnya, ya, jumlah muridnya berapa? Dari pedagang kilo kan tahu, kamu ajak ngobrol. Pertama karena kamu tadi nggak suka dialog, nggak suka apa interaksi gitu kan, maunya kayak tahu beres gitu aja. Sehingga kemudian malas itu kan untuk bercengkrama dengan wanita itu kan itu bayangan ketakutan itu dulu yang kamu menghantui. Kalau saya lihat pola perilaku kamu itu begitu. Ya, sehingga kemudian setengah-setengah akhirnya visi atau cita-cita yang kamu kejar itu ya hanya sebatas berjalan di tempat. Kayaknya begitu, aura yang saya lihat begitu. Jadi kalau istilah orang Jawa itu ya kurang ngeyel gitu kan, kurang ngeyel, tahu kurang ngeyel. Orang itu kalau kamu misalnya dia itu ngejar kamu kan, dia sebenarnya kata kamu gitu, ya dia yang ngejar aja, tidak ngapain, sudah makan belum ya kan, tapi nggak pernah ngatin, nggak pernah lihat persusahnya, gitu kan, garing gitu kan ya. Kamu masih udah tahu kan gitu. Jadi kurang ngeyelnya itu. Kedua, karena masuk SMP itu kan kemampuan akademik kan di atas rata-rata nih kan gitu kan. Inisiatifnya itu murah, kemampuan inisiatif. Saya kalau kemudian berhenti di satu ini apa ya? Nah, kementok kamu ya wes itu aja, wes apa lagi gitu kan. Nah, itu. Wong ini bukan tugas kuliah yang untuk menilai kan. Yang kedua adalah skala prioritas. Skala prioritas sebentar ini kamu bisa. Sama mata kuliah ini kan simulasi dan komunikasi digital, ada banyak aplikasi. Nggak mungkin semua orang itu menguasai ya. Karena kita bukan polimer, tahu polimer. Polimer itu orang yang dengan segala kemampuannya bisa menguasai. Itu sangat jarang sekali kita dapati sosok seperti itu. Seperti siapa? Seperti Farabi. Farabi itu kan, ya ini kan ahli musik kan, tapi juga ahli musik apa? Buat keilmuan yang kemudian sangat jauh ulama lagi kan. Terus juga begitu. Susah. Makanya kita dari banyak aplikasi yang akan
di kantor pemerintah ini harus saling buka. Kamu Albon, kamu ada Excel. Dalam satu tim itu bagi tugas. Jangan buat semua. Sama seperti dia juga begitu ketika nanti nyari data di NTT. Itu yang ahli komunikasi siapa, yang ahli browsing siapa, yang nanti menyusun teknik tersebut, pelacakan informasinya siapa. Itu jangan dipikir sendiri. Jadi harus bisa berfungsi. Kalau orang Malaysia itu namanya berfungsi. Berbagi. Membuat sindikat peneliti. Itu artinya dia punya proyek, kamu punya proyek. Nah, ketika saya dia meneliti di madrasah, terus lapangan bareng-bareng. Kamu yang wawancara, kamu yang suntik. Nanti kalau nggak gitu, biasanya kita observasi ya. Itu malasnya apa? Ngetik ulang dari hasil observasinya itu. Entah itu tentang film The Glory misalnya. Apa itu? Film Korea. Belum. Oh nggak pernah. Hapus lah. Update film Korea gitu kan. Sekarang kayak lagi kita The Glory lah, episode. Itu bagus. Ya. Ya, ini sosok cocok dengan kamu. Pemerannya itu tokoh perempuan yang dibully. Itu sangat ilmiah. Jadi kembali ke topik tadi ya, bahwa harus ada pembidangan kalian. Sama seperti tadi ya, ketika kamu nanti browsing data itu atau menggali data di lapangan, satunya wawancara, satunya langsung ngetik. Karena nanti ketika pulang nggak ada PR, kalau ada PR itu males. Sama ngerjain, misalnya kamu tertarik ingin meneliti kondisi sekolah di NTT misalnya. Itu kalau browsing sendiri males. Paling kuat 1-10 menit, dan itu ngantuk kan. Nggak dapat informasi apa-apa kan, akhirnya ngapain sih gitu kan. Itu masih mahal. Makanya harus ada persiapan, disusun tim. Menyatakan nggak, ini penelitian ini saya ingin call for paper, saya ingin presentasi di seminar apa, di workshop apa. Paling gampang kan seminar di mana kan ada seminar internasional. Nah, akhir tahun biasanya banyak akhir tahun. Nanti kan pastinya kan panjang, ya kan? Itu buat di sama kamu. Ini juga termasuk uji loyalitas. Dia ini teman saya, teman dalam hal eling dan traveling apa sama akademik. Biasanya teman itu kan hanya sekedar traveling sama eling, ke kafe mana itu bareng, ya. Bisa teman. Tapi kalau akademik kan malas gitu ya. Pernah nggak tahu? Tingkat kamu ini, dia ini daya tahannya sampai kapan? Nanti kalau dia terbukti sampai mengantarkan kamu sampai jadi tulisan, berarti kan loyalitasnya kan tinggi dalam bidang itu. Dan itu biasanya juga akan jadi teman kerja ketika nanti sudah lulus di sini. Nah itu teman saya juga begitu. Saya waktu dulu zaman mahasiswa di UKM sekarang, ketika kami ada program dari kampus juga begitu, bareng-bareng. Ya, saya aja yang kemudian Pak Beler gitu kan. Saya banyak yang dulu juga 2003 sekarang jadi ketua PKPBA, Dr. Nur Komari. Tanpa ada zaman Nur Komari. Bahasa Arab. Jadi sudah tahu karakternya dari zaman mahasiswa. Dengan Bu Leli, Nur Arifah, setelah saya. Sehingga nanti segala kesimpulan juga ketika mau kolaborasi. Jadi andin dia harus lebih militan lagi, jangan nanggung gitu kan. Nyatanya dari dulu ya seperti politisi kan, mendapat janji PAP gitu kan. Pak saya mau begini, Pak saya mau begini gitu kan. Jelas yang diomongi tukang tagih gitu kan ya. Dan hilingan gitu kan ya. Susah gitu kan.
Akhirnya kamu jadi beban pikiran gitu kan. Jadi mau nunggu saya salah kan. Mau maju nggak, saya masuknya tadi. Nah, ini akhirnya menjadi communication barrier atau penghalang komunikasi. Karena kamu punya beban utang yang harus diselesaikan. Kalau kamu tumbuh, akhirnya kamu nanti kan akan menjauh dari saya. Karena malu. Nah itu penyakitnya banyak kali ya. Ketika papasan pun dari jauh gitu ya, agak mengenang. Karena saya mengenang ambil puter lain gitu kan. Nah itu saya nggak begitu. Mau apa saya? 23 tahun di sini. Tapi kayaknya yang ada itu terus apa ya begitulah membuat jadi sendiri, membuat jebakan sendiri gitu. Itu susahnya begitu. Dan itu rasa bersalahnya sulit sulit. Soalnya kalau kamu kemudian berani untuk mempertaruhkan ya waktu, memperbaiki hubungan, recovery-nya nggak lama pengalaman saya. Nah ini mau nangis malu dia. Karena mati itu mau jerit. Nggak seperti itu pak. Awalnya memang begitu. Kaki saya di KM ini kan, kaki saya bukan kamu. Di kondisi psikologi kaki saya seperti. Ya menghadapi manusia seperti ini memang perlu keterampilan dan kesabaran. Nanti kalau kamu jadi calon suaminya itu pahalanya besar. Karena sabar terus gitu kan ya. Masuk surganya gampang gitu kan. Ya, siapa tahu ya. Enggak. Jadi lebih gitu. Jadi itu tantangan peneliti itu begitu. Kadang-kadang kalau ada sekat-sekat yang menjerat itu akhirnya jadi malu dan akhirnya nggak berkomunikasi. Sering terjadi. Sekalian kalau memang punya target untuk membuat suatu mental itu target cerita harus ditanyakan. Jadi manajemen kontrolnya jelas. Tapi kalau hanya sekadar ingin tahu, ingin mencoba, kemudian tidak ada tanggung jawab orang untuk menyelesaikan ya jangan digembar-gemborkan. Itu akan jadi beban pikiran. Sama seperti politisi itu kan kalau sebelum jadi kan menggembar-gemborkan kan. Ketika sudah jadi, ditagih, ini jadinya apa ya? Nah, ini. Kita dia harus mempersiapkan segala sesuatu itu terukur. Terukur itu apa? Smart. Smart itu apa? S-nya apa? Spesifik. Jadi kamu apa sih sebenarnya yang kamu cari di NTT? Relevan nggak dengan kehidupan kuliah kamu? Waktunya, tenaganya, atau berbanding semua ya. Yang M apa? Measurable ya. Terukur, nanti waktunya jelas. Saya ingin menyelesaikan selama 3 bulan. Ini mau mengungkap uang atau tidak? Jangan sampai berat di ongkos ya. Nanti waktunya ngapel nggak ada ongkos, saya kasih hati. Jadi jangan sampai peneliti itu berhenti di tengah jalan. Nggak bisa versi, nggak bisa mengisi, nggak bisa logistik. Mending targetnya dulu baca kawasan 3T itu apa harus di NTT. Malang Selatan juga kawasan yang jauh. Kalau ngomong Malang Kota ini juga banyak yang belakang sana, daerah Bungkandang itu juga. R-nya apa? Realistis. Harus bisa mengukur kekuatan. Mungkin level pupuk bawang ini harusnya penelitian yang mudah dikerjakan dan dapat cepat selesai. Karena masih amatiran. Jangan yang kelas pupuk bawang mintanya nasional. Mau nggak punya pengalaman kok. Coba-coba. Nah, takutnya apa? Takutnya nanti trauma ya. Atau orang Jawa ngomongnya mutu. Tahu mutu? Tahu Ngambek. Nah, malah saya deh jadi alasan gitu kan ya. Makanya butuh yang achievable, dapat dicapai gitu. Kamu harus bisa memprediksi gitu kan. Dengan tenaga saya, waktu saya, jaringan saya bisa dicapai nggak? Bisa
Saya kan enggak. Kalau nggak punya uang antara saya harus realistis kan. Oh itu untuk level kedua saya, terus ketika saya sudah selesai sudah apa? P-nya apa? Timeless. Jadi harus punya waktu yang jelas. Nah itu baru seorang yang manajer dalam dirinya. Karena anak MPI harus begitu, mengukur lawan ya. Musuhan misalnya ya, sama dia. Musuhan. Ini musuh berat atau musuh ringan? Kalau ringan sikat aja kan begitu kan. Apa misalnya smart tadi itu ya? Spesifik, measurement, realistik, achievable, dan lain-lain. Gunakan prinsip-prinsip manajemen itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga pemilihan aplikasi nanti kan. Kamu nanti ketika makan di mana? Ya, DPRD, DPR apa DPRD? DPR RI, apalagi DPR RI kan ya. Direct man, direct job. Itu profesional itu orang yang tepat, ya, di posisi yang tepat. Sekarang kamu harus tahu, jika nanti level saya di DPR, ya kan? Ada nggak kompetitornya dari kampus lain? Ya, kamu tahu lawan kamu siapa? Kamu dari jurusan apa? Jangan jadi lugu, wanita lugu, tahu wanita lugu? Apa wanita lugu? Lucu goblok, ya? Doang, level nasional kan? Ya, nasional terus macam dari performa, terus gak meyakinkan dan sebagainya. Iya dong ya? Iya. Harus begitu, harus tahu lawannya. Siapa yang hadapi? UI, ITB, ya kan? UGM, kita sebagai orang tua, ya kan? Unitri. Ya. Makanya sekarang ngomong masih panjang nih, kurang berapa kali pertemuan? Hah? Satu kali pertemuan. Nah, kamu harus fokus di mana? Kalau saya fokusnya di itu kan YouTube, Instagram, karena apa konsistensi ya. Kalau saya membuat konten-konten yang sederhana, gampang, disukai para orang tua. Para orang tua, nggak apa-apa anak muda nggak suka. Yang penting pasar saya tahu orang tua itu yang menjadi yang nanti berkolaborasi. Kamu harus tahu siapa kawan, siapa kawan. Kamu apa? Kalau tanya aplikasi apa? Harus bisa memutuskan. Karena kan nasional ini kan. Kalau bot, kira-kira DPR butuh bot nggak? Sudah 3. Apa? Hah? Apa Instagram? Sosial media? Sosialisasi undang-undang? Kamu desain Instagrammu itu, yang Instagram itu desainnya sangat relevan dengan visi-visi DPR. Mulai sekarang untuk mencari simpati anggota DPR itu kan ya, kamu nanti ditempatkan di fraksi apa? Oh mainannya komisi 10 misalnya. Tahu komisi 10 apa? Tahu Apa? Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Harus tahu nanti saya itu pasti di komisi 10. Maka konten-konten saya sekarang harus berbau sosialisasi undang-undang perguruan tinggi, sosialisasi beasiswa. Nanti ketika dicek sama udah sangat serius ya persiapannya ya. Jangan kosongan, ini nggak aktif ini. Mau apa fungsi dia? What nggak bisa, PowerPoint nggak bisa, Instagram nggak kenal. Terus posisi apa? OB. Hah? Ya, iya. Gak apa-apa. Itu masih fungsi itu. Saya harus tahu kondisi pertempurannya kayak apa. Ayo bisa bayangkan, nanti saya ini atasan saya di DPR siapa? Ya kan? Harus bisa membayangkan. Jangan membayangkannya ketika di lapangan sangat terlambat sekali. Jauh-jauh hari harus bisa memprediksi. Nah, bagaimana Pak saya tahu kondisi di DPR? Ya kan ada website, ada YouTube. Lihat yang DPR, DPR tahu ada DPR. Mana? Kan DPR tahu nggak? Belum. Rapat dengar pendapat pemerintah dan
lihat isu-isunya apa, lihat jadwal prolegnas. Prolegnas tahu kan? Prolegnas tahu. Loh, kosakata itu harus tahu. Jangan coba apa prolegnas itu kan, proses nanti dicatat. Minggu depan saya tanyakan. Prolegnas minggu 10. Iya, badan ketua DPR. Ini cuma nama di DPR itu. Nah, kalau mereka nggak tahu terus mau ngapain kamu? Bawa ya. Yang lain pada sibuk, kamu nggak tahu apa yang dikerjakan di DPR, kamu melakukan. Tanya senior kamu Aditya Nur di sana. Tahu Aditya Nur? Senior dia. Oh, Reza Aditya. Ya, di Reza Aditya atau Aditya Nur. Orang yang berbeda, tapi pernah tanya. Pokoknya senior jangan nunggu pasti. Jangan bukan zamannya lah. Tanya senior di DPI yang pernah makan dulu ngapain bisa? Yang sudah dikerjakan apa? Yang belum apa? Jadi udah tahu katanya. Oh, nanti ketika saya sudah jadi saya mau di komisi ini karena saya sudah mempersiapkan bekal yang panjang. Dia tahu apa yang akan dilakukan. Nah, itu profesional begitu. Ya. Karena levelnya nasional membawa nama baik UIN. Ternyata anak UIN itu gawe ya. Kenapa itu sangat strategis? Karena nanti ketika ada ruang kosong pekerjaan di sana, orang-orang nggak tahu reputasi kamu. Warnanya ini loh, cak-cak paham IT gitu, meskipun sarjana paham IT. Harapan kita, strategi prode itu kan begitu. Kenapa kita pilih di tempat-tempat yang sangat strategis? Ketika ada lowongan, orang-orang itu udah tahu profil kamu. Ketika ada wawancara kan lebih mudah dimasukkan. Ini peluang, nggak gampang masukkan meskipun magang kan bertempur dengan berbagai macam jurusan yang lain. Jadi kepercayaan trust ini itu sekarang dunia kerja itu apa yang paling dicari oleh bos-bos apa? IT. Kalah itu IT itu dari jurusan IT lebih jeli daripada kamu jurusan bukan jurusan lain. Tapi apa yang paling kamu banggakan? Apa? Trust. Kepercayaan, karakter. Kalau kurang pintar, bisa disekolahkan, bisa dibuka workshop, bisa gampang. Tapi kalau sudah masalah trust, kepercayaan, mengelola uang berapa miliar, ya kan, mengelola tanggung jawab itu yang susah. Jadi sekarang itu trust itu menjadi kata kunci yang paling pertama yang dicari para bos-bos itu. Kalau nggak punya trust, sepintar-pintar kamu nggak akan dipakai, nanti korupsi dia dengan jadwal dan sebagainya. Jadi sih merek UIN Malang itu punya nilai jual yang tinggi apa? Ada kata-kata Islamnya ini. Kalau kamu itu dididik dari background Islam. Cuma tapi kalau kemudian kemampuannya pas-pasan atau nggak tahu IT, ya saya cari ustaz aja apa namanya Islam. Kan begitu pada akhirnya. Teman saya alumni UIN Malang keterima di UI mengalahkan lulusan S3 dari luar negeri. Padahal dia S3. Tahu UI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. UKT-nya berapa di jurusan dia? Dia jadi dosen. UKT-nya berapa? UKT kamu berapa? 1 juta. Teman saya yang mengelola, dia Pak Prodi. Teman saya mengelola masing-masing mahasiswa UKT-nya 28 juta. Prodi itu mengelola 8 miliar setiap tahun. Tapi dia mampu mengalahkan pelamar dari S3 luar negeri. Dia lulus S1 UIN Malang, teman saya juga, namanya Taufik, mengalahkan. Dia bisa mengalahkan bukan karena dia jago dalam ilmu manajemen, ya. Tapi karena UI itu menganut asas catur dan empat. Kalau kita tidak apa, kalau di UI catur dan empat. Jadi penelitian, ya, pendidikan, penelitian, satunya apa? Dakwah Islamiyah. Itu pada waktu tes akhir, dia bisa mengalahkan lulusan para pelamar dan itu kan apa? Karena bisa baca kitab dari mana? Yang luar negeri itu nggak bisa. Ini kalau luar negeri kalau sekolah nanti belum kita di sekolah UI kan nggak bisa keluar. Gampang ya. Tapi
Tapi yang bisa dakwah Islamiyah ini memang kadang-kadang itu jadi kartu truf gitu. Ya, persaingan seperti ini. Nah, makanya sekarang harus bisa memetakan potensinya masing-masing. Ini sudah di depan mata nih, kurang 2 minggu lagi berangkat ya. Nah, harus bisa, jangan lemah menunggu informasi Pak, masih saya. Iya, sekarang itu website setiap hari update informasi loh. Nggak ada Pak, saya nggak punya paketan Pak. Wah, wifi 24 jam di sini. Kalau perlu tidur di sini. Nggak punya HP, pakai HP temennya. Masuk kelas SIP, infrastrukturnya nggak punya sama sekali. Bodoh sekolahnya ya. Puasa ya nggak punya HP, nabung gitu ya, nabung puasa 3 hari 3 malam gitu ya, beli HP. Saya dulu juga pakai itu ya, gaptek dulu. Nah, generasi kami jauh lebih parah daripada kamu. Kami dulu ya curi-curi. Kami dulu belajar komputer itu harus ngalah pada yang muda. Komputer cuma satu buka ya. Agar kemudian kader itu kerasa di organisasi juga ada ya. Harus memfasilitasi. Kalau perlu kader diketikkan buka saya. Dia nggak ada alasan. Pas nggak bisa aktif karena tugas kuliah banyak. Oke saya ketikkan. Ya cepat gitu. Memang bagi kami yang hidupnya. Pengurus nggak boleh pakai pagi sampai sore. Kenapa? Ini untuk pengurus malam baru harus ngalah. Karena memberi contoh. Nah sekarang mungkin ya karena tadi ya bahwa berjuang sendiri tadi, bahwa ketika dia punya misi berjuang sendirian, temannya ada yang bantu. Itu salah. Itu bukan prinsip manajemen. Pembelajaran dapat 21 itu kolaborasi salah satu. Coba kamu lihat kembali ya, konsep pembelajaran dapat 21 itu dia tidak sekadar 4.0 tapi 5.0. Apa maknanya 5.0? Jadi tidak hanya learning to, tidak hanya learning to know, tidak hanya belajar ingin tahu sesuatu, tidak hanya belajar learning to how, bagaimana mengoperasionalkan aplikasi ini. Tidak hanya learning untuk bagaimana menjalankan aplikasi, tapi yang terpenting adalah learning to live together. Belajar untuk berkolaborasi. Jangan sampai ketika temannya nanti di lapangan dibebani tugas yang sama, yang banyak, dan sementara temannya yang lain nganggur, nggak bantu. Itu bukan mana rokokan makan. Tetap baik, nafsi-nafsi, jangan seperti itu. Justru uji loyalitasnya adalah ketika temennya kan mesti kan ada kecemburuan dalam beban kerja itu kan ada yang sok sibuk banget, ada yang sok anggur banget, itu tetap dikawal, tetap penting, saling mengisi kekurangannya masing-masing. Ini nanti kelompok kelas ini magangnya di mana saja? Jakarta semua. Nggak ada persiapan tarungnya gimana Pak? Jakarta itu etalase nasional. Semua mata melihat kinerja kita. Ya malah di universitas ini mungkin ya. Kalau ini semua fraksi melihat kamu, coba ya, semua fraksi orang dari Aceh Papua melihat kamu, kinerja kamu. First impression ya kan? Love in the first sight kan gitu kan ya. Harus bisa mengambil hati. Semua publik dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu melihat kamu semua. Terus kamu biasa saja begini, nggak tahu apa yang kamu lakukan. Nah, emang sekali itu marketing kita ini emang sekali. Coba ketua kamu tanya. Ketua kelas ya. Ya, diidentifikasi kelebihan kekurangan masing-masing anggotanya. Nanti ditata. Selama seminggu ini data ini kelebihannya, kekurangannya. Jadi diagnosis kelebihan kekurangan tim. Mana yang perlu digenjot mana? Diam. Ya kan di depan saya kan, di depan saya ini. Ganti saya aja. Gak apa-apa biar dia serta sekalian. Gitu. Sertanya jangan ragu. Malu sekalian. Dosen itu yang dilihat cuma 2. Kalau yang paling sabar ya paling hijau. Gitu.
Ya biar dia ingat saya gitu. So dia ketika sukses dari dulu waktu saya sukses di kuliah bisa penyempatan, dia akan cerita begitu. Atau kalau dia tuh sudah minta drop masuk RSC, saya itu sih nggak ada apa-apa. Saya sedang cuma 7 turunan, nah itu kasihnya begitu. Nah, ini, ayo, ini Jakarta bukan Malang, bukan Surabaya. Justru posisi ini sangat bagus. Tidak semua kamu, jadi kamu harus menolong diri kamu sendiri terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mengalami sindrom Johari Windows. Jendela Johari. Jendela Johari itu dibayangkan bahwa kepribadian kita itu seperti jendela. Ada orang tahu orang lain tapi tidak tahu diri. Ada siapa wartawan, tahu orang lain, mengulik orang lain, tapi nggak tahu dirinya. Ada orang tahu dirinya, tapi nggak tahu orang lain. Banyak yang seperti itu ya, masa bodoh itu ya. Ada orang sudah nggak tahu dirinya, nggak tahu orang lain. Nah itu parah itu. Saya nggak tahu kemampuan saya, coba nggak tahu kemampuan tim saya. Memang dimemperkenalkan di sana, itu namanya the blind area, daerah buta. Itu kebanyakan ditolong daripada menolong. Itu beban kelompok. Harus tahu dirinya dan tahu orang lain. Berarti tim ini nggak pernah komunikasi. Sesama ini komunikasinya hanya komunikasi simbolik, hanya komunikasi yang bukan komunikasi yang serius terkait dengan profesionalitas. Makanya 2 minggu ini dimanfaatkan. Disusun siapa yang jadi kiper, siapa yang jadi back, siapa yang jadi striker. Lalu manajernya harus tahu, jangan semuanya kemampuannya homogen. Kemampuan homogen itu tidak menolong apa. Harus punya ahli-ahli. Ini ahli IT bidang medsos, bidang office, bidang forensik, bidang apa. Atau nanti ke Jakarta semua, ketika nanti ada tugas dari ini saling distribusi pekerjaan. Mau nanya dikit, cuma berapa sih? 14, 15. Bagi tim satu apa. Harus bisa membayangkan medan pertempurannya apa di Jakarta. Yang kedua, kompetensi pengetahuannya ya. Kosakata yang selalu sering muncul di DPR apa? Prolegnas, sosialisasi, undang-undang, bedanya undang-undang dengan peraturan pemerintah, bedanya dengan perpu, sidang komisi, sidang paripurna itu apa? Jangan sampai di sana baru di browsing. Jadi kalau bisa jadi guru para magang yang lain dari kampus yang lain. Apa gini loh maksudnya? Wah, keren banget kalau bisa jadi mentoring kelompok yang lain. Nah, komisi 1 membidangi apa, komisi 2 membidangi apa, hak budgeting itu apa budgeting, 3 fungsi utama DPR. Saya bukan anak PKN, tapi tahu. Negara kita dibagi trias politika, ada kekuasaan yudikatif, legislatif, eksekutif. Tahu dasar hukum pembentukan DPR, ya kan? Kedudukan DPR dengan kedudukan lembaga tinggi negara lainnya. Itu makanya saya lihat itu anak-anak magang di DPR ya kan? Harus tahu siapa partnernya siapa. Komisi 10 itu partnernya kementerian apa? Pendidikan, Mendikbud, yang sama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pariwisata. Nanti harus tahu profiling kedua kementerian itu, berapa anggarannya dalam APBN. Itu harus tuntas. Jangan sampai di sana baru belajar. Nanti kalau sampai di sana baru belajar, orang Jakarta itu butuh cepat. Buat catat, buat itu lambat, nggak bisa diadakan.
Nanti kalau ada peluang kerja atau peluang jadi staf ahli DPR, pakai orang lain karena kamu dianggap lele. Ya, tolong ini nanti ketua di diagnosis ya, kalau biar masing-masing pasukannya apa, terus pembidangan keahlian dan wawasannya apa. Ini masalah undang-undang ahlinya ini, masalah komisi ahlinya ini, masalah kepartean, kefraksian, itu Sudah ada. susah dalam-dalamnya, sama sudah ada kemampuannya datar begitu, masih basic information gitu kan. Harus terus sampai apa dua kepala, undang-undangnya sebagainya, terus juga protokolernya seperti apa, ya. Etika berpakaian di DPR ini seperti apa, harus tahu. Nanti saya kalau yang perempuan ini yang menangani kementerian perempuan di apa, harus tahu peluang beasiswa apa gitu. Jadi harus disusun strategi yang sangat cantik ya, tidak hanya itu tapi juga peluang dicari peluang beasiswa kan? Menghadapi tahun politik ini ya kan, menghadapi apa, ya pokoknya gitulah, pokoknya sampai bedah. Kalau perlu dibedah lah profil DPR ini, ruangannya di mana, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu. Ini nanti nggak tanya-tanya gitu, udah paham banget gitu, udah paham banget tentang DPR. Nama sekjennya siapa? Sekjen DPR ini siapa? Tahu juga. Kan hafal. Tahun-tahun berdirinya kapan? Kalau perlu ulang tahun ketua komisi itu juga dia dihafalkan. Ketua komisi. Nanti mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pada komisi ini dari HMJ atau dari Masuk Magang BU, keren banget ya. Kita yang mendahului. Jangan jadi yang terbaik katanya John Mark, tapi jadilah yang pertama, karena itu yang bekas. Nah, begitu. Karena yang pertama itu selalu tercatat di sejarah, yang lain mengikuti. Begitu nanti nanti medsos kita, grup kita itu mengucapkan ulang tahun pada anggota DPR. Itu gampang simpan. Jadi karena kita di Jakarta, kemudian IT itu menjadi senjata utama kita ya, karena mata kuliah ini kan simulasi dan komunikasi digital. Digital ini harus aktif, mulai sekarang itu harus begitu. Jadi coba lah di browsing ya, IG para politisi DPR ini siapa? Di tag semua. Jadi Pulau Nuwun kita sudah dari Indonesia setar gitu. Dari Pulau Nuwunnya itu cara tag semua. Kalau dicari nama-nama atau DPR nanti kamu di fraksi apa, udah tahu. Cara melayani para orang yang muda berdua. Siapa anggota DPR yang termuda, cewek. Yang tertua siapa? Itu namanya profiling lawan. Jadi ya Jakarta itu memang begitu. Jakarta, kalau kota kerja Surabaya, Jakarta itu memang butuh cepat. Apa-apa butuh cepat. Juga harus tahu memprediksi nanti saya ditugaskan apa. Ya. Jadi kamu membuat template dari sekarang. Misalnya apa? Misalnya sosialisasi undang-undang. Membuat template sosial template itu sudah 20. Undang-undang pendidikan template-nya ini, undang-undang ekonomi ini. Nanti ketika datang saya sudah punya konsep 20 Pak. Sudah realisasi itu. Nanti tinggal plak begitu. Nanti fast respon. Jadi terus juga membuat video profile dari kelompok kita. Nanti bisa diakses di YouTube. Nanti ketika mau presentasi, mau di mana sudah ada di itu sudah ada Instagram orang bisa mengakses ya. Jadi nggak menyita waktu. Kalau perkenalan dengan nama saya ini biasa gitu kan. Kalau ini sudah kamu buatkan jadi lihat sini jauh lebih besar.
sudah menunjukkan profesionalitas. Kalau perlu ya setiap individu ini sudah membuat profil sendiri-sendiri. Dan aplikasi seperti itu juga banyak. Saya juga baru masih beberapa waktu membuat meme, buat apa. Ya karena selera saya orang-orang buat lain. Tapi ya dihargai. Ya, ini dia. Jangan berpikir kamu kecil di Jakarta. Nanti seperti orang Madura, kau orang Madura. Di mana ada keramaian, di situ ada orang Madura. Harus bisa menaklukkan gitu kan. Tapi harus jadi pemain penting, jangan hanya figuran di DPR ini. Mainkan karena ini etalase nasional. Kalau etalase nasional salah sedikit aja sudah akan jadi omongan dari orang. Ada pertanyaan? Jadi mindsetnya Jakarta ini etalase, namanya etalase ini sorotan Indonesia. Ya mungkin kelihatannya ruang kerja kamu kecil ya, tapi pastikan itu memorable. Pastikan itu akan diingat oleh para user kamu, sehingga memunculkan customer loyalitas orang ke kamu. Sehingga kalau ada perlu apa ke kami. Pelanggan saya adalah orang tua, profesor yang nggak bisa membuat PowerPoint, nggak bisa membuat Word. Saya melayani itu gitu. Meskipun ada ahli banyak, ahli desain grafis banyak, tapi karena ada loyalitas pelanggan tadi, padahal desain grafis banyak. Tapi kok oleh saya? Karena saya tadi, membuatkan desain tapi juga dengan pelayanan yang saya sesuai dengan karakter mereka. Customer return, kembalian customer return terus. Sehingga mereka itu kasar gitu kan, harus seperti harus bisa menancapkan pada pelanggan kita bahwa kita melayani setulusan, melayani dengan segenap jiwa. Harus untuk kakak-kakak banyak. Tanpa terucap itu orang sudah merasakan getaran kinerja kita. Good vibe, gema ya kita rasa. Nah untuk memunculkan aura seperti itu ya, nanti latihan terus ya. Setiap hari. Jadikan berkarya itu di ruang digital sebagai kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari. Sehingga menjadi kuliner. Kebiasaan kuliner. Kebiasaan. Itu kalau saya begitu. Jadi harus menimbulkan loyalitas pelanggan yang karena sisi yang lain ya orang akan mengukur 6 semester ini dari kesehariannya dari anak-anaknya akan kuliah di Malang, tentunya kan dari kiprahnya. Jadi kalau bisa ya memiliki watak yang adaptif ya. Jadi kalau nggak punya bahan, manajemen resikonya ketika kamu blend itu juga exit tolnya atau pintu keluarnya juga harus tahu. Nanti ternyata tiba-tiba saya di satu kelompok saya ini tidak ada yang tahu, saya harus tahu kemana. Exit planningnya itu harus jelas. Ada sekitar 2. Nanti kalau ada yang sudah di luar kapasitas kamu menghubungi IT atau menghubungi siapa, itu juga harus dipersiapkan. Pintu daruratnya. Jadi harus dibayangkan selama berapa hari? 90 hari. Nah, 90 hari itu ngapain? Bulan pertama targetnya apa? Bulan kedua targetnya apa? Bulan ketiga sampai ke rencana spesifik hariannya apa? Nanti kalau kemudian banyak waktu luangnya saya
tahu. Ya. Jadi day to day-nya itu udah jelas. Itu sampai spesifik. Jam kerjanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Terus apa? Dilihat di situ yang profesor siapa. Karena orang pintar itu ada sesuatu. Yang satu daerah dengan kamu siapa? Itu satu saat ketemu di dapilnya kan? Kecepatan proyek atau apa? Harus ingat, dapil. Tahu dapil? Daerah pilihan. Apa? Pilihan. Oh, dewan pilihan. Apa dapil? Hah? Daerah pilihan. Kalau dapil Kalimantan dibagi berapa dapil? Enggak, Lampung berapa dapil? Harus tahu ya. Pesisir selatan itu masuk dapil saya Pak. Harus tahu pesisir selatan. Tahu Pak. Kan Kabupaten Baru kan? Belum Pak. Baru. Sudah. Wawasan. Harus update ya. Pengurus pesisir selatan ya. Harus tahu gitu. Jadi nanti jangan sampai ketika kita berhadapan dengan DP itu kehabisan omongan atau nggak punya bahan untuk diperbincangkan, ngomong apa ya? Jangan sampai seperti itu. Jadi harus punya bank data. Mulai sekarang buat tuh satu folder di Google Drive, ya kan? Itu semuanya mengumpulkan informasi tentang DPR, tentang dapil di satu itu. Jadi sewaktu-waktu kehilangan omongan, itu langsung bilang, oh ini ngomong ini. Kalau saya ke komisi ngomong ini. Nah, sekalian misalnya kamu, wah saya tak ngerjain proposal skripsi di DPR RI lah, misalnya gitu. Apa tidak kan gitu kan? Manajemen pelayanan administrasi di DPR RI misalnya kan, bisa. Jadi membuat satu Google Drive yang itu berisi A sampai Z tentang DPR RI dalam komisi. Gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti ada diskusi ya menjadi peserta yang pasif gitu kan. Nah itu manajemen datanya juga dipikirkan. Ya. Tahu kan Google Drive? Itu nggak tahu Google Drive. Apa Google Drive itu? Ya itu Pak. Menyimpan. Berapa giga penyimpanan yang gratis? 15 apa? GB. Kok nggak yakin? Ya, Telegram, tahu Telegram? Pernah pakai Telegram? Telegram. Nah yakin? Fungsinya apa? Biar film Korea. Kirim pesan juga bisa. Apalagi? Komunitas juga bisa. Banyak sih. Nah itu, makanya Telegram difungsikan. Ya. Himpunan kelompok magang DPR RI seluruh Indonesia di Telegram itu menginisiasi misalnya ya saling bertukar informasi siapa saja sih kampus-kampus yang pernah magang di buatkan komunitas itu akhirnya Telegram menjadi jaringan komunitas tidak sekedar komunikasi. Saya di Telegram itu juga punya jaringan yang besar. Iya. Dengan odok, saya namanya jaringan odok. Tahu, wakil odok komunitas satu hari satu paragraf. Itu dosen-dosen dari Aceh sampai Papua. Kenapa itu penting ketika saya ke Aceh nggak perlu cari? Sudah ada. Ke Samarinda sudah ada. Nggak pusing di tengah jalan, tidak bisa kolaborasi dengan jadi manfaatkan. Jadi selalu dieksplorasi kekuatan Telegram itu kalau mundur berapa maksimalnya harus tahu. Oke, coba ya itu minggu depan itu kamu progres ke saya kesiapannya seperti apa.
kesiapan tim maupun kesiapan individu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kamu perannya apa, keahliannya apa, itu harus tahu. Masing-masing orang ini harus bisa mengeksekusi, yang berani mengeksekusi. Jangan nunggu temannya. Yang kenapa ditinggal lebih dahulu, jangan jadi beban tim. Jadi targetnya minggu ini harus tahu kemampuan real, kemampuan konkret setiap anggota kelas sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau itu ya nanti susah, nanti jenderalnya ini saya butuh artileri apa butuh infanteri, bingung nanti perang itu pakai artileri apa infanteri? Antri. Hah? Ya, Kalau pakai infanteri zaman sekarang ya mati semua, kena bom semua. Infanteri itu pasukan darat. Sekarang sudah mainnya roket-roketan, drone-dronean. Harus tahu kapan memainkan itu. Rusia jarang sekali pakai infanteri menginvasi Ukraina. Kebanyakan kan pakai infanteri udara. Harus tahu. Jadi bagi tugas ya. Tugas misalnya sama kamu ya. Bagian FV ya. FV bagian menghafal kosakata yang terkait dengan ke DPR RI ya. Ini mulai menghafal nih kan, mulai hak-hak budget kan, komisi itu apa, rapat paripurna panja itu apa, panitia ad hoc itu apa. Nanti ketika temannya bingung, ini bisa jelasin gitu. Paripurna biasanya begini, reses itu apa. Nah begitu, masing-masing orang harus mengambil peran. Tadi tentang komisi, ya, komisi 10 membidangi mitra kerjanya ini. Berapa prolegnas yang masuk di komisi 10? Siapa ketuanya, siapa berapa anggotanya, dari fraksi apa aja. Nah begitu. Harus sedetail, harus spesifik. Meskipun ada Google, tapi suatu saat ketika kita di lapangan nggak sempat tanya orang, saya bersihin dulu ya, malam-malam kan itu. Itu harus keluar kepala. Keluar kepala FB ya. Yang laki-laki juga begitu. Jadi ready to use orang itu. Apapun dengan penugasan apapun, kita siap. Jam berapa? Jam 17.30. Berapa pertanyaan? Ada? Belum. Halo? Ya kalau materinya sudah saya di YouTube kan, sudah lihat ceramah saya. Nah, jadi saya ingin minggu depan sudah ada progress report ya, tentang peran yang akan dimainkan secara individual maupun kelompok ketika nanti makan di UPN. Sehingga nanti ketika sudah di lapangan sudah tahu mau kemana. Jangan sampai sudah mau berangkat kemudian masih nggak tahu apa yang mau. Jangan sampai jadi beban tim. Ya. Kalau main Mobile Legends jadi beban tim itu kasihan gitu kan. Ya. Support nggak jelas gitu kan. Roaming juga ini mau kemana gitu kan. Iya. Akhirnya gitu kan. Retrin Tomara. Nggak pernah ngerot gitu kan. Nggak pernah seme gitu. Masih mending minion kan. Minion kan jelas. Kadang-kadang jadi penentu kemenangan gitu kan. Konsisten. Nah makanya itu konsisten. Jangan sampai jadi beban. Kerikil kecil. Dia perempuan juga begitu harus cakep ya. Dan menunggu itu perbuatan yang sangat membosankan. Apalagi menunggu ditembak, itu kan susah. Ya? Yang saya sekarang. Jadi kecepatan informasi itu di atas segala-galanya. Sudah harus kemampuan berpikirnya 5.0 gitu ya. 5 itu termasuk juga kemampuan tadi wawasan kebangsaan, wawasan tentang perundang-undangan. Di samping kemampuan intinya tentang aplikasi simulasi digital. Tapi ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau perlu di drill setiap hari.
tempel meja rias, tempel apa cetik, itu apa ya kan? Ini mitra-mitra komisi ini, mitranya kementerian ini siapa? Tempel kamar mandi tempel, kan biar ingat terus gitu kan? Kena banyu belakang. Iya, demi mengukir prasasti selama 90 hari gitu. Oh iya, terukir. Jadi ketika ada anggota DPR ini, saya punya dulu masuk akal di situ. Ada nggak sih? Nggak ada orang yang ngomong. Jadi ketika ada anggota kunjungan DPR di sini, nama kamu disebut pada WhatsApp. Saya malam ini sangat kenal dengan salah satu bahasa yang mana karena ini harus seperti itu. Wah itu kamu di endorse itu nggak gitu ya. Kalau di endorse anggota DPR ini, wah nanti ngelamar kerjaan, saya udah di endorse. Pak izin menyampaikan Pak. Ini yang di Kemenang dua-duanya itu kan tempatnya sudah ada fixnya Pak. Tapi kalau yang di DPR itu belum Pak. Jadi Lah ya, tapi jangan nunggu informasi gitu. ya itu maksudnya kemarin tanya ke Bu Devi juga, beliau juga menunggu dari Pak Tomo yang di sana. Dan otomatis ketika kita mau mengukur apapun yang terkait dengan tempat magang kita belum bisa. Ya itu sangat beresiko kalau nunggu-nungguan. Sampai informasinya kan ada di website, kan harus tahu kan komisi ini. Kan nggak jauh dari itu kan. Ini berarti kita kalau ke Malang itu sudah tahu jalannya ke Surabaya, bisa kalau Surabaya. Kalau dari tol di Buntu saya lewat Tujuh di Buntu saya lewat Blitar, kan gitu toh. Jok, enggak ini kan kok santai, udah juga santai ya. Alamat. Jadi bukan pola pikir gitu, bukan pola pikir wait and see. Ini kan bukan politik, ini kan keilmuan. Kalau keilmuan kan lihat, maksudnya nanti buang kartu apa? Saya tak pakai kartu ini. Nah, bukan seperti itu. Netral. Bukan menurut penting ini kan jelas itu kan. Paling nggak kan sama sudah bisa memprediksi kan. Kalau di kampus itu biasanya kan nggak mungkin komisi politik itu, komisi 3 itu kan nggak mungkin. Tahu komisi 3? Hukum dan politik nggak mungkin namanya. Mau sampai nggak punya pengetahuan. Paling nggak kan komisi 10, penelitian, pendidikan gitu kan. Nopo, itu harus bisa memprediksi tuh. Mau sampai dipelajari manajemen itu, manajemen itu. Stres, semakin stres. Oh, stres ya. Nah, ini mas bisa mengkalkulasi lah. Maksud yo pasif ini enggak lah. Di Kementerian Agama juga begitu. Ini Kementerian Agama kan ya. Yang di Direktorat PAI ada nggak? Direktorat PPG ada nggak? Ada. Siapa? Oke. Ya, GTK. Apa bedanya guru dan tenaga pendidikan? Apa bedanya? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 apa? Ya guys. Iya, nggak kan ngomongnya dasar ngomong. Jadi harus tahu lah. Ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendik itu siapa? Tenaga pendidikan siapa aja yang termasuk pendik? Sebutkan 6. Pendik siapa aja di lingkungan sekolah? Lapura, pustakawan, tukang kebun, amanah, Siparis, nggak tahu sampai ke dasar hukumnya. Fungsi 2 juta guru lah mas, jumlah guru Indonesia 2 juta. Masukkan sendiri. Guru PAI berapa orang? Guru PAI di sekolah umum berapa orang? Angka pertumbuhannya berapa orang? Tahu nggak long list peserta PPG berapa orang? Lebih lama daripada haji. Masa antri pada haji itu 20 tahun ya. Ini 125 tahun sertifikasinya. Jadi zaman udah jelas tapi ya ini nanti masih nunggu nanti apa? Jadi harus punya proses knowledge ya. Background informasinya harus tahu. Nah, siapa tahu nanti zaman juga begitu diusilin, tahu diusilin. Percaya. Kayaknya pindah
tidur atau memang benar-benar punya persiapan ya. Persiapannya ya persiapan akomodasi atau persiapan pengetahuan kan juga nggak mau pihak kemenang itu menerima orang yang nggak salah-salah. Nanti kalau terjadi malpraktek tahu apa itu? Human error, ya. Kesalahan input. Masa yang kesalahan input pendataan itu kan sering. Oh, itu kasihan gurunya kesalahan input. Salah nama, ya kan? Salah gelar. Nah, itu ada kasihan. Jadi isu-isu seputar keguruan harus tahu. Karena amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang reformasi pendidikan Indonesia. Sisi yang paling utama dikritisi adalah sisi dibandingkan dengan 7 aspek yang lain. Angkanya gede banget. Angka untuk pemberdayaan guru. PKB tahu nggak PKB? Tahu Pak, Partai Kebangkitan Bangsa. Salah. Dalam konteks GTK Pak, PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus tahu. PPG Darjat dengan PPG Darjat dan Raja bedanya apa? Tahu nggak PPG itu apa? Profesi guru. Apa singkatan itu? Maksudnya apa? Itu profesi guru itu maksudnya apa? Hah? Kenapa guru harus ada disertifikasi? Kenapa? Legalitas. Legalitas. Ingat, guru itu sekarang sama derajatnya dengan dokter, sama derajatnya dengan apoteker, sama derajatnya dengan pengacara. Nggak boleh semua guru itu lulusan keguruan itu ngajar, nggak boleh. Nggak boleh. Dokter salah nyuntik, yang sakit satu orang ya. Guru cara ngajarnya yang satu kelas, satu generasi baik. Dan itu akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Buku yang berkelanjutan. Ya iya. Makanya kemudian dilakukan sertifikasi. Sekarang sertifikasi itu adanya dalam jabatan. Itu artinya sertifikasi guru yang sudah mengajar minimal 2 tahun. Padahal kemudian ikut PPG itu mengajarnya nggak 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Karena ngantrinya itu wajar. Ya, bayangkan sampai daftar hari ini ya, ikut sertifikasinya mungkin 10 tahun, 12 tahun. Setelah tua sampai pensiun. Karena nunggu antrinya terlalu lama. Nah itu kalau sampai salah itu kasihan gurunya. Ini kan nggak maju-maju. Sangat riskan sekali gitu. Sampai kewalahan di ketika apalagi pas ujian kompetensi itu ya kayak ujian MTANAS, ujian apa namanya? Ujian nasional ya. Sambil musuhi, baru melahirkan 2 jam yang lalu harus itu. Bayangkan, itu perjuangan. Ada yang ujian di atas perahu banjir, nggak ada sinyal. Karena kalau nggak ikut ujian ya, ngulang lagi nggak bisa. Nggak lulus itu wah. Dan kursi lagi itu yang jihad benar-benar jihad ya. Saya pernah jadi pengawas ujian, karena gue pernah jadi apa namanya itu ya struktur juga ya. Bayangkan ya ikut daring ya di Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pulau saya kalau ke SD saya 2 jam lah saya kali perahu. Jaringannya sibuk kan. Kita mau adakan kuliah magang gini ya. Di sana sudah jam 8, udah gelap. Surabaya Utara itu. Perjuangan itu kan. Apalagi kan badai, mohon maaf ini. Kami badai petir ini. Terpaksa lah kita melakukan. Ini sangat bersekali DKI, makanya sampai jangan terlalu polos ya. Minimal tadi ya. Peraturan teknis tentang GTK, tentang PPG itu belajar panduan-panduan
Ditulis di internet kan, panduan penyelenggaraan PPG. Verbal, yang paling banyak dilakukan di GTK itu verbal, verifikasi dan validasi data. Nah, itu yang butuh mata yang jeli. Itu mungkin nanti sampai diberdayakan di sana. Sehingga saya kayaknya UDP butuh 6 orang, GTK kayaknya butuh 6 orang. Berapa dari GTK berapa? 6 orang. Ya, 6 orang kan ya. Nanti sampai dulu kalau ingin tahu katanya, lu PPG malam ini loh, produk PPG itu, ya kadang sampai nginep-nginep gitu. Sampai mandi itu di kampus mereka ya. Pak Gane, Pak Yudi itu, ya gitu. Pulang cuma mandi aja, kembali lagi ke kampus. Dan ngurusin orang ada ya. Belum lagi yang guru-guru kapten, satu-satu, kan melayani satu-satu orang tua. Jadi ini juga peluang, tapi juga harus hati-hati. Namun nanti ditanya dulu, karena Pak saya nggak tahu, saya ini harus orang magang ya. Pasien kan akhirnya gurunya minimal pengetahuan yang umum populer itu udah tahu prosedur-prosedurnya. Kalau dilihat di webinar PPG itu sampai apa sih yang paling banyak dikeluhkan para guru, ya kan? Di inventarisasi permasalahan sehingga nanti kalau sampai bisa memberikan pencerahan itu kan minimal membantu para direktorat GTK nggak mengulangi lagi informasi kan. Itu bayangkan mengulang informasi 4 kali 5 kali yang sama, itu kan sangat membosankan gitu. Kalau sampai bisa menginformasikan itu kan sangat membantu sekali kan. Yang menerangkan hal yang sama 4 kali dalam sehari itu kan sampai sore habis saya belum pernah. Tidak pernah saya. Nah ini jangan suara sampai nggak ada keluar suara itu apa kali mobil tapi kan. Nah ini nanti bayangkan ya, direktorat itu musik itu 2 juta orang se-Indonesia, bukan Semarang ya, se-Indonesia. Setelah BEM, BAT, BACTH, 41, 42, 43, pendanaan Pemda, pendanaan APBN, pendanaan PDB lah. Kosakata seperti itu harus sangat familiar. Jangan sampai masih tanya lagi. Ini butuh orang cepat. Kalau bisa cak-cak. Ya, Mas apa namanya? Pala ya. Nanti minggu depan saya tanya juga lah. Perkembangan. Oh iya, ini Jakarta ya. Jakarta harus. Apalagi GTK. GTK itu panas sekali. Dan pengelolaan kan banyak, pengelolaan perubahan. Amanahnya sangat besar. Dananya besar. Dana yang dikelola itu besar. Karena menyangkut juga dana yang paling besar ya kalau sampai cak-cak nanti desakan nanti apa kan bisa itu kan ya. Itu kalau sampai cak-cak nanti jadi beban ya ngapain gitu kan. Maksudnya Cilerengan ini malas orang-orang itu kan. Iya, sudah ada waktu musik ngomong. Masih banyak pekerjaannya belum daripada belum sampai. Kan gitu kan. Ngapain membuang umur? Ya kalau levelnya masih di Malang, masih ada waktu ya. Nah ini namanya Indonesia. Ngurusi 2 juta guru ya kan ya. Yang penting tenaga pengajarnya jelas kan begitu. Jadi persaingan di Jakarta begitu. Kalau nggak bisa mengikuti irama ya lebih baik keluar. Karena ada ya, nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Baca jam berapa? Jam 10 kan ya. Ya, sarankan itu masing-masing mahasiswa harus bisa menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta harus tahu medan pertempuran yang ada. Jangan sampai mengalami menjadi manusia primitif di Jakarta. Primitif itu hanya nggak tahu apa-apa dan nggak tahu apa yang harus dikerjakan gitu kan.
pasti nanti zaman akan disalah-salahkan dibodoh-bodohi. Kemudian informasi di internet setiap hari sudah ada informasi, tinggal mau baca, mau meluangkan